Industri terus berkembang dari waktu ke waktu sehingga muncullah revolusi industri. Revolusi industri merupakan suatu perubahan yang berlangsung cepat dalam pelaksanaan proses produksi, di mana yang semula pekerjaan suatu proses produksi itu dikerjakan oleh manusia, sekarang digantikan perannya oleh mesin. Barang yang diproduksi pun mempunyai nilai tambah atau value added yang komersial. Sejarah revolusi industri dimulai dari industri 1.0, 2.0, 3.0 hingga 4.0. Revolusi industri 1.0 di mana terdapat penemuan mesin yang menitik beratkan atau stressing pada mekanisme produksi. Revolusi industri ini muncul pertama kali di negara Inggris pada akhir 1770-an dan menyebar ke seluruh dunia termasuk Amerika Serikat pada tahun 1830-an dan 40-an. Era revolusi industri 1.0 dimulai di Inggris dengan ditemukannya mesin uap lalu digunakan dalam proses produksi barang. Penemuan ini sangat penting karena sebelum adanya mesin uap itu, manusia cuma bisa mengandalkan tenaga otot, tenaga air, dan tenaga angin untuk menggerakkan apapun. Karena kemunculan mesin-mesin ini, perekonomian menjadi meningkat. Sepanjang 2 abad setelah revolusi industri, pendapatan per kapita negara-negara di dunia meningkat hingga 6 kali lipat. Revolusi industri 2.0 yang dimana beranjak etapa produksi massal yang terintegrasi dengan quality control dan standarisasi. Revolusi industri 2.0 perubahannya ditandai dengan berkembangnya energi listrik dan motor penggerak. Manufaktur dan produksi massal terjadi pada era ini. Munculnya pesawat telepon, mobil, pesawat terbang menjadi contoh pencapaian tertinggi dari revolusi industri 2.0. Pada revolusi 2.0 muncul istilah linea produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt di tahun 1913. Hasil dari penemuan terkait dengan roda berjalan ini itu dapat akhirnya meningkatkan output barang yang diproduksi oleh pabrik. Selain itu, perubahan sistem pada pekerja juga dilakukan untuk mempercepat proses produksi. Misalnya tidak ada lagi satu tukang yang menyelesaikan satu mobil hingga akhir, sehingga para tukang yang tadinya mengerjakan banyak tugas diorganisir untuk menjadi spesialis dan cuma mengurus satu bagian saja. Misalnya tadi satu tukang itu hanya memasang ban saja. Revolusi industri 2.0 juga menjadi saksi Perang Dunia Kedua di mana efek perang benar-benar terasa sebab adanya ribuan tank, pesawat, dan senjata-senjata tercipta dari pabrik-pabrik yang menggunakan lini produksi dan ban berjalan. Selanjutnya, revolusi 3.0 memasuki tahapan keseragaman secara massal yang bertumpu pada integritas komputerisasi. Revolusi industri 3.0 ditandai dengan adanya mesin penggerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Karena hal inilah revolusi 3.0 memiliki nama lain, yaitu revolusi digital. Pada bagian ini, revolusi industri disebut perubahan karena lahirnya teknologi komputer menandakan cikal bakal kemudahan kerja untuk manusia. Peristiwa revolusi industri 3.0 ini menempatkan komputer sebagai otak dan sebuah mesin robot menjadi tangannya. Pelan-pelan fungsi pekerja keras dan pekerja manual itu menghilang karena adanya robot dan juga komputer. Namun, bukan berarti tugas manusia bisa digantikan sepenuhnya oleh robot. Munculnya robot dan komputer hanya menjadi penolong manusia, bukan sebagai penggantinya. Selanjutnya, revolusi industri 4.0 menghadirkan digitalisasi, otomatisasi, perpaduan internet dengan manufaktur. Revolusi industri 4.0 adalah perpaduan kemajuan dalam kecerdasan buatan atau AI, robotika, internet of Things atau IoT, percetakan 3D, rekayasa genetika, komputasi kuantum, dan teknologi lainnya. Yang pertama, dari peristiwa revolusi 4.0 yang paling terasa adalah internet. Semua komputer terhubung ke sebuah jaringan bersama. Komputer juga semakin kecil karena bahkan ukurannya bisa menjadi sekepalan tangan kita atau yang bisa kita sebut dengan smartphone. Jenis teknologi dalam revolusi industri ini mencakup beberapa hal. Yang pertama itu ada Internet of Things atau IoT. Munculnya komputer, HP, tablet, jam tangan, dan alat digital lainnya saling sambung menyambung ke internet sehingga suatu kejadian atau informasi dapat diketahui secara real time oleh orang lain. Yang
kedua ada big data. Kemampuan teknologi untuk dapat menciptakan 1001 sensor baru dan 1001 cara untuk memanfaatkan informasi yang didapat dari sensor-sensor tersebut yang merekam segalanya selama 24 jam sehari. Yang ketiga ada istilah cloud computing, di mana perhitungan rumit tetap memerlukan komputer canggih dan yang besar. Tapi karena sudah terhubung dengan internet dan ada banyaknya data yang bisa dikirim melalui internet, semua perhitungan tersebut bisa dilakukan di tempat lain secara real time dengan cloud computing. Yang keempat ada mesin learning. Mesin ini adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk belajar dan bisa sadar bahwa dirinya melakukan kesalahan, sehingga melakukan koreksi yang tepat untuk memperbaiki hasil berikutnya. Sebelum mesin learning ini ada atau dioperasikan, sebuah komputer itu melakukan tugasnya dengan diperintahkan atau diinstruksikan oleh manusia. Namun sekarang sudah muncul namanya mesin learning dan juga artificial intelligence atau AI yang menjadi kunci adanya revolusi 4.0, karena AI sendiri itu adalah penemuan terbesar yang dihasilkan pada era ini. Dalam revolusi industri 4.0 ini terdapat beberapa jenis teknologi. Menurut Kementerian Perindustrian, terdapat 5 jenis teknologi sebagai kunci dari revolusi industri 4.0 ini, yaitu yang pertama ada artificial intelligence, yaitu sebuah teknologi atau mesin yang memiliki kemampuan kecerdasan layaknya manusia. Kemudian kedua ada Internet of Things, yaitu sebuah konsep di mana objek dapat mentransfer data melalui jaringan tanpa adanya interaksi fisik antar manusia. Kemudian ketiga ada augmented reality atau VR, yaitu sebuah teknologi yang dapat menggabungkan benda dunia maya 2 dimensi dengan benda 3 dimensi. Kemudian keempat ada advanced robotic, yaitu sebuah teknologi yang memiliki kemampuan dapat berinteraksi secara langsung dengan manusia dan menyesuaikan perilaku berdasarkan sensor data yang diberikan. Kemudian kelima ada 3D printing, yaitu sebuah teknologi yang dapat menciptakan benda 3 dimensi dan umumnya digunakan pada bidang industri manufaktur. Kemudian selain itu terdapat dampak dari revolusi industri 4.0 ini bagi Indonesia. Nah, terdapat dampak secara langsung dan dampak tidak langsung. Untuk dampak langsung sendiri terbagi menjadi 2, yaitu revitalisasi sektor di bidang manufaktur sehingga meraih kembali ke posisi next export dari negara. Kemudian sedangkan untuk dampak tidak langsung ini yaitu diantaranya meningkatkan kekuatan keuangan negara, kemudian meningkatkan belanja negara, meningkatkan investasi, dan membangun ekonomi yang lebih kokoh sehingga dapat menciptakan pasar tenaga kerja yang lebih baik. Kemudian terdapat tantangan bagi Indonesia dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ini, yaitu yang pertama, bahan baku dan komponen inti sangat tergantung dari impor. Kemudian kedua, belum optimalnya zona industri yang komprehensif. Kemudian yang ketiga, tren sustainability yang semakin diwajibkan. Kemudian keempat, produktivitas yang masih rendah. Kemudian kelima, infrastruktur digital yang belum memadai. Kemudian yang keenam, pendanaan domestik dan teknologi yang terbatas. Kemudian yang ketujuh, angkatan kerja yang besar namun belum terampil. Kemudian yang kedelapan, anggaran yang juga masih terbatas. Kemudian yang kesembilan, kebutuhan insentif yang lebih komprehensif. Kemudian yang terakhir, peraturan dan kebijakan yang tumpang tindih. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai ekonomi digital. Menurut Tapscott pada tahun 1996, dalam bukunya mengatakan bahwa definisi dan konsep dari ekonomi digital adalah ekonomi baru yang memanfaatkan penggunaan informasi digital secara menyeluruh. Ekonomi digital terus menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, mengesampingkan pemikiran bahwa ekonomi digital merupakan suatu hal yang rumit. Nyatanya, keberadaan ekonomi digital sendiri sudah tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hal ini disebabkan karena hampir seluruh lapisan masyarakat telah memanfaatkan keberadaan teknologi informasi untuk melakukan banyak hal. Salah satunya adalah transaksi jual beli. Don Tapscott pada bukunya juga menyebutkan
bahwa ada 12 atribut yang membangun ekonomi digital, antara lain, yang pertama ada pengetahuan. Dalam konteks ekonomi digital, pengetahuan ini memiliki arti sebuah inovasi-inovasi unggul yang timbul lewat kesempatan terbaru untuk menciptakan suatu keunggulan kompetitif. Yang kedua ada digitalisasi, merupakan suatu transaksi bisnis menggunakan digital teknologi dan digital information. Hal ini memungkinkan kita sebagai customer menggunakan device untuk melakukan transaksi digital dengan perusahaan-perusahaan penyedia barang dan jasa. Yang ketiga adalah virtualisasi, di mana ekonomi digital juga memungkinkan untuk merubah barang fisik menjadi barang virtual. Yang keempat adalah molekulisasi. Pada ekonomi digital, organisasi yang berjalan secara tradisional berubah menjadi organisasi yang fleksibel. Molekulisasi ini lebih mudah diartikan sebagai suatu sistem di mana sebuah organisasi itu dapat lebih mudah beradaptasi terhadap setiap perubahan dinamis yang terjadi di sekitar lingkungan perusahaan. Yang kelima adalah jaringan internet yang merupakan sebuah prasyarat yang harus ditempuh perusahaan pada saat terjun ke dunia digital. Ciri khas dari ekonomi digital yang selanjutnya merupakan disintermediasi, di mana mediator sebagai perantara dari kedua belah pihak, penjual dengan pembeli, cenderung berkurang, bahkan hampir tidak ada. Hal ini terjadi karena pasar bebas dari ekonomi digital itu memungkinkan terjadinya transaksi secara langsung antara penjual dan pembeli tanpa memerlukan mediator. Selanjutnya adalah konvergensi. Salah satu kunci kesuksesan sebuah bisnis pada perusahaan dalam ekonomi digital terletak pada tingkat kemampuan dan kualitas perusahaan dalam mengkonvergensikan 3 sektor industri, yaitu komputasi, yang kedua komunikasi, dan yang terakhir adalah konten. Ketiga kunci tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki para perusahaan demi keberhasilan bisnisnya di pasar digital. Yang kedelapan adalah inovasi. Seluruh perusahaan tentu saja harus terus berinovasi untuk mempertahankan bisnisnya dalam persaingan pasar. Yang kesembilan adalah prosumsi. Di dalam ekonomi digital, batasan antara produsen dan konsumen itu menjadi kabur. Hal ini tuh memungkinkan bahwa setiap konsumen dapat dengan mudah menjadi produsen. Yang ke-10 adalah kesegeraan. Dalam bisnis digital, pelanggan itu dihadapkan dengan berbagai perusahaan yang menawarkan produk dan jasa yang sama. Dalam hal ini, pelanggan itu akan menggunakan 3 kriteria utama, di mana pelanggan itu akan memilih perusahaan dengan prinsip cheaper, better, and faster. Yang ke-11 adalah globalisasi, yang mana arti dari globalisasi pada ekonomi digital adalah runtuhnya batas-batas ruang dan waktu. Yang terakhir adalah pemisahan. Dalam konteks ekonomi digital ini, pemisahan adalah terjadinya fenomena perubahan struktur sosial dan budaya sebagai dampak konsekuensi logis terjadinya perubahan sejumlah paradigma terkait kehidupan sehari-hari. Pembahasan selanjutnya adalah terkait dampak ekonomi digital terhadap pengguna media sosial. Perkembangan teknologi yang berlandaskan pada unsur ekonomi digital tidak terlepas dari pengaruh perkembangan teknologi yang luas. Berikut adalah beberapa dampak dari ekonomi digital terhadap pengguna media sosial. Yang pertama adalah memudahkan pelaku usaha untuk menyebarluaskan barang dan jasa yang mereka miliki. Yang kedua, bagi konsumen adalah mereka akan lebih mudah untuk memperoleh suatu informasi terkait barang atau jasa, dan mereka juga dapat berinteraksi langsung dari jarak jauh. Adapun dampak dan pengaruh negatif yang terjadi adalah penyalahgunaan media komunikasi dan munculnya banyak penipuan. Setelah mengetahui definisi dan dampak dari ekonomi digital, tentunya kita bertanya-tanya, lalu apakah Indonesia siap untuk menghadapi ekonomi digital ini? Jawabannya ya, Indonesia siap untuk menghadapi ekonomi digital ini. Hal ini telah dibuktikan dengan berbagai pembuktian, yaitu diantaranya
Dilansir dari Digital 2022 Global Overview, sebanyak 53,7% atau sekitar 210 juta masyarakat di Indonesia menjadi pengguna internet dengan jangka waktu penggunaan selama 37,5% dari 24 jam. Selain itu, sebagian di antaranya yaitu sebanyak 191,4 juta penduduk Indonesia aktif menggunakan media sosial baik itu TikTok, Instagram, maupun YouTube. Kemudian di bidang ekonomi sendiri terjadi peningkatan yaitu sebesar 45,93% untuk pelaku usaha online di tahun 2020. Hal ini juga didukung dengan urutan Indonesia menjadi urutan ke-6 digital use di dunia dan urutan ke-4 menjadi penduduk paling banyak di dunia. Dengan adanya dugaan tersebut tentunya menjadi peluang emas bagi Indonesia. Di antaranya, salah satunya hal ini bisa membantu Indonesia untuk mengembangkan artificial intelligence, kemudian mengembangkan edutech dan healthtech seperti untuk jaringan 5G, blockchain, dan cloud computing. Dengan berbagai perkembangan dari teknologi digital ini, tentunya penggunaan aset big data juga semakin berkembang pesat dan itu juga akan berdampak dalam hal ekonomi seperti penggunaan digital money atau cashless dalam setiap transaksi. Adanya peluang pasti akan selalu diiringi oleh tantangan yang akan dihadapi. Kemudian untuk tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia sendiri ada 3. Yang pertama yaitu cyber security. Nah, hal ini dikarenakan peningkatan teknologi pasti akan menyebabkan kejahatan digital juga meningkat. Lalu yang kedua adalah persaingan penjual yang semakin ketat. Hal ini berhubungan dengan transaksi jual beli. Dengan adanya kemudahan teknologi yang semakin pesat, keberagaman penjual baik dari berbagai negara maupun daerah pasti juga tidak bisa dihindari. Kemudian yang ketiga masih dalam lingkup transaksi jual beli, itu Indonesia masih belum memiliki nerve center platform secara pribadi, di mana hal itu akan sedikit menyulitkan bagi usaha UMKM di Indonesia. Melihat adanya tantangan dan peluang yang ada, tentunya tidak membuat Indonesia untuk diam dan tanpa melakukan apapun untuk bertahan di era ekonomi digital ini. Ada berbagai upaya yang dilakukan Indonesia untuk tetap bertahan dan mengikuti alur dari ekonomi digital ini. Yang pertama yaitu adanya penerapan SPPE. SPPE sendiri ada singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Nah, dari sistem pemerintahannya saja Indonesia sudah berupaya untuk mengubahnya di digital elektronik. Lalu ada program 1000 Smart City untuk UMKM dan kemudian penerapan National Lighthouse Industry 4.0 di tahun 2020 dan yang terakhir ada di EWG di presidensi G20 di mana hal itu ada Digital Economy Working Group. Dari berbagai tindakan yang telah dilakukan oleh Indonesia tadi sebagai bentuk upaya untuk tidak tertinggal di era ekonomi digital ini, Indonesia mendapatkan hasil yang memuaskan, terutama di bidang ekonomi. Hal ini dilansir dari Kementerian Komunikasi dan Informasi di tahun 2021, e-commerce akan meningkat sebanyak 5 miliar US dollar dan yang akan diikuti dengan meningkatnya bidang transportasi dan makanan, di mana hal itu tercatat sebesar 6,9 miliar US dollar yang selanjutnya diprediksi akan meningkat di tahun 2025 menjadi 104 miliar US dollar. Selain itu, dari media online dan online travel juga akan meningkat dengan masing-masing yaitu 6,4 miliar US dollar dan 3,4 miliar US dollar. Perkembangan revolusi industri 4.0 juga berdampak terhadap disrupsi dan pengangguran. Disrupsi dapat diartikan sebagai inovasi. Nah, di era revolusi industri 4.0 ini, disrupsi akan menggantikan teknologi lama dengan teknologi baru yang memiliki sistem yang lebih efektif dan efisien. Karakteristik dari disrupsi ini adalah membuat perubahan dalam kualitas apapun menjadi lebih baik dari sebelumnya. Revolusi industri membuat adanya perubahan dalam berbagai bidang. Yang pertama adalah disrupsi di bidang perdagangan. Contohnya adalah munculnya situs belanja online atau e-commerce yang menggantikan proses belanja dari manual atau mendatangi langsung ke toko menjadi melalui aplikasi belanja online. Nah, di bidang pendidikan, disrupsi dapat dilihat dari adanya layanan aplikasi digital seperti Ruang Guru yang membuat peran tenaga pendidik seperti guru bimbingan belajar mengalami pergeseran. Di bidang industri, terdapat perubahan cara berbisnis dari ojek berbasis manual menjadi aplikasi Gojek online.
Dan di bidang ekonomi, disrupsi ini dapat kita lihat dari munculnya transaksi pembayaran elektronik atau e-money yang membuat proses pembayaran lebih cepat dan lebih praktis. Nah, munculnya disrupsi dalam revolusi industri 4.0 akan membuat kecemasan bagi kita semua karena perlahan-lahan aktivitas manusia akan digantikan oleh tenaga robot. Nah, hal ini akan membuat jumlah peningkatan pengangguran yang ada di Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi, di mana kita ketahui bahwa teknologi ini sudah menjalar ke berbagai bidang, salah satunya yaitu bidang pendidikan. Nah, pemanfaatan teknologi pada bidang ini dapat kita lihat pada pembuatan aplikasi interaktif, di mana dengan adanya aplikasi ini itu membuat metode pelajaran menjadi lebih seru dan lebih asik, sehingga peserta didik itu tidak akan merasa jenuh dan bosan dengan saat melakukan pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu mencari referensi pembelajaran, di mana kita ketahui bahwa sekarang ini kita itu tidak perlu keluar uang banyak untuk membeli buku sebagai bahan dasar pencarian referensi pembelajaran kita, tetapi kita dapat mengakses internet, kita sudah bisa mendapatkan informasi yang begitu banyak. Nah, yang ketiga yaitu memudahkan akses belajar, di mana salah satu contohnya yaitu hadirnya e-learning, di mana penggunaan e-learning itu kita dapat mengakses media pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Nah, bidang yang kedua yaitu bidang ekonomi, di mana pemanfaatan teknologi pada bidang ini yaitu pertukaran barang yang dulunya dilakukan secara fisik sekarang dapat dilakukan secara online menggunakan media sosial. Nah, yang ketiga yaitu bidang sosial, di mana dalam bidang ini kita dapat berkomunikasi melalui handphone. Mungkin dulu ketika kita ingin berkomunikasi dengan orang, kita harus melakukan kontak sosial atau melakukan pertemuan. Namun tidak untuk sekarang, karena teknologi ini sudah semakin canggih, maka kita bisa saling berkabar dengan orang lain tanpa harus melakukan pertemuan. Nah, yang kedua yaitu kemudahan dalam membeli barang. Jadi ketika untuk memenuhi kebutuhan hidup, kita itu tidak perlu keluar rumah untuk membeli barang tersebut, tetapi kita cukup menginstal aplikasi online shop, kita tinggal klik dan akhirnya kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita.